Bentar lagi 2025 dan Indonesia butuh aksi kamu. Indonesia is beautiful, wonderful, and become very valuable country. Lah, kok bisa? Bukannya Indonesia itu terkenal dengan negara yang memiliki 1000 permasalahan. Mulai dari krisis ekonomi, ketimpangan di ranah pendidikan, bahkan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Terus, apa dong yang bisa kita banggakan dari Indonesia? Dan ngapain juga pemudanya repot-repot ngurusin kontribusi? Padahal kan pemuda di Indonesia itu bukan cuman kita doang. Kalau misalnya kamu masih mikir kayak gitu, this video is made for you. Hello guys, my name is Debbie Angela Saputri. You can call me Debbie, and today we're gonna discuss about Indonesia. Beragam permasalahan yang terjadi di Indonesia dan hingga kini banyak sekali permasalahan yang belum teratasi. Ribuan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi segala permasalahan yang ada di Indonesia. Viral, kasus pembunuhan, kasus kesenjangan di bidang pendidikan, bahkan krisis ekonomi serta kasus korupsi. Ini memang bukan permasalahan baru, tapi hingga kini permasalahan-permasalahan yang tadi tak kunjung teratasi. Kalau udah kayak gini mau nyalain siapa? Pemerintah. Tahu kan kalau Pak Prabowo sendiri udah ngusut kasus korupsi bahkan dari permasyarakatan dan pemerintah yang ada di desa. Eits, tenang, santai, kita nggak mau bahas itu kok sekarang. Let's see bagaimana keadaan masyarakat di Indonesia sekarang. Apakah masyarakat di Indonesia itu sudah 100% hidup dalam ranah yang aman, damai, dan sejahtera? But it's no darling, beragam permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Dan saat ini kita akan membahas tentang seluruh problematika yang ada di Indonesia. Ketika kita telah membahas problematika, tentu pikiran kita akan terfokus ke dalam satu hal, yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang terbesar di Indonesia dan hingga kini tak kunjung ketemu apa tuh solusinya. Banyak sekali masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, menurut data Pusat Statistik Indonesia, 2 juta rakyat dan keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini dibuktikan bahwa masih ada masyarakat di Indonesia yang kesusahan untuk mendapatkan akses dan mendapatkan kebutuhan keseharian mereka. Dan kemiskinan sendiri dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, sulitnya mendapat pekerjaan, rendahnya penghasilan, bantuan sosial yang tak kunjung tersalurkan. Problematika yang kedua adalah masalah kesehatan. Tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil, serta rendahnya kemungkinan dan harapan untuk hidup, membuktikan bahwasanya kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah. Dan hal yang kita akan bicarakan ketiga adalah ranah pendidikan. Terjadinya ketimpangan pendidikan antara yang hidup di desa dan hidup di kota menjadi bukti bahwasanya Indonesia juga masih termasuk ke dalam negara yang memiliki konsep pendidikan yang masih tergolong rendah. Dan sekarang coba kita fokus ke ranah permasalahan yang tadi. All of this problem menjadi bukti bahwasanya kita sebagai pemuda perlu untuk memberikan intens khusus dan peduli terhadap apa kondisi yang terjadi di masyarakat. And literally I say, Indonesia butuh kita. Kok bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Oke, let me tell you something. Indonesia is really wonderful country. It's sure, Indonesia itu memang negara yang begitu indah. Kita memiliki beragam kekayaan dari sumber daya alam, bahkan keanekaragaman suku, bahasa, serta budaya yang ada di Indonesia. Dan Indonesia bakal menjadi negara yang maju kalau misalnya pemudanya mampu memerangi permasalahan-permasalahan yang ada dan kita sebutkan sebelumnya. Don't waste your time, just do your action now. Berbicara tentang kontribusi, banyak hal yang dapat kita lakukan.
Gak harus kita ikut demo ke sana kemari yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu apa orientasi serta tujuan dari aksi tersebut. Lahir di Indonesia bukan sebuah pilihan, tapi ini merupakan sesuatu yang telah Tuhan takdirkan. So then, surat terbuka untuk pemuda. And kita sebagai pemuda, we have a big potential untuk membawa perubahan dan mensejahterakan Indonesia. Jadi pemuda nggak boleh egois. Segala bentuk kontribusi dan proses yang tengah kita jalani harus berujung kepada pengabdian untuk Indonesia. Jangan biarkan diri kita diam ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita nggak beres. Suarakan pendapatmu, duplikasi semangat juang yang tengah dicontohkan oleh pahlawan kita terdahulu. Let's think smart. Masa depan Indonesia ada di tangan pemudanya. Dan kontribusi yang kita lakukan mulai dari hari ini akan berimpak positif terhadap masa depan bangsa Indonesia. Dan PR terbesar anak muda sekarang adalah learning. Let's learn from many sides of insight. Perbanyak relasi, wawasan, serta pengalaman. And we have 3 things in ourselves, sure. Kita akan dengan mudah berkontribusi dan menunjukkan bahwasanya kita mampu untuk menciptakan perubahan di Indonesia. Be optimistic that we able, we capable, and we valuable. Ketika tanah air telah memanggil kita untuk pulang, itulah saatnya. Kita harus kembali dan menunjukkan kontribusi yang nyata untuk Indonesia. Mimpi Indonesia, mimpi kita juga.